Ya, as a parliament guy, kita kan kerjanya work office hour. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya kita ada konser ya kita nggak apa-apa. Memang diperbolehkan. Itu pembagian masa tuh memang nggak jadi satu masalah untuk kamu. Enggak ada. Yang dari KL. Yang dari Malaysia prioritas duluan. Iya. Kemudian Kak Ovi yang hafal siapa saja yang akan bertanya. Hari? Tanya lagi. Ya udah, sekarang Indonesia nanya sekarang. Mana nih reporternya? So Dani boleh ceritakan sedikit tak apakah plan untuk konsert kali ini? So mungkin ada special selain pada dua drama kolaborasi di antara Dewa 19 dan Padi Reborn. Kalau Dewa sendiri memang setelah Lebaran, Dewa sendiri ya, memang setelah Lebaran kita memang ada beberapa lagu yang aransemennya itu kita tambahin. Kita emang lagi mencari waktu untuk mempromosikan aransemen terbaru kita. Ada beberapa lagu, ada penambahan di orkestra dan di dalamnya tuh ada string section juga ada brass section. Memang ada beberapa lagu yang aransemennya lebih rancak. Gitu. Jadi tidak hanya karena ada konser di KL, tapi memang kita sedang mempersiapkan aransemen baru untuk setelah Lebaran, konser setelah Lebaran tuh kita akan menggunakan aransemen yang baru. Kalau sama musisi Malaysia pernah nggak sih Pak De, Ahmad Dhani atau Dewa pernah kolaborasi ataupun nanti pengen nggak berkolaborasi dengan musisi Dari mana ya? Dari Pondok Indah. Ini mewakili. Pernah nggak Dewa collab dengan musisi Malaysia ataupun nantinya pengen nggak? Ya pengen sih, kita waktu itu waktu sebelum ada Firza sama Elo, kita sempat melirik penyanyi Malaysia untuk dijadikan vokalis featuring juga waktu itu ada gitu. Jadi kalau misalnya kolaborasi ya tentunya kolaborasi dengan penyanyi cowok Malaysia, bagus penyanyi cowok. Belum ada ya? Belum, tapi waktu itu sudah sempat ngomong sama Tang saya waktu itu. Pengennya siapa sih Pak De? Kamu nggak tahu, kalau aku sebutin namanya kamu nggak tahu pasti. Iya, apalagi itu yang nanya. Masa nih, kami tahu masa nih. Hah? Siapa orangnya? Tang, Man, Iman. Man, tolong. Deng. Penyanyi cowok yang kira-kira bisa kolaborasi sama Dewa 19 apa Tang? Yang waktu itu aku mau itu. Penyanyi Cowok. Musisi cowok Malaysia. Penyanyi. Fajar Tahir. Yes. Oh, tuh. baca tadi. Ya. Siapa? Nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Kan aku sebut namanya Fasil Hari juga nggak ada yang tahu pasti. Kalau Malaysia tahu pasti. Kalau soal rencana musiknya ya, 2005 ada satu single ya, atau beberapa. Kalau 2026 udah ada rencananya atau gimana? 2026 Untuk Dewa 19. sebenarnya kita ada satu single yang belum sempat kita bikin video, tapi justru malah kita mau bikin video klip banyak yang jadi justru banyak lagu-lagu yang lama itu dengan aransemen baru yang sudah direkam tapi belum ada video klipnya, justru mau kita perkenalkan di tahun 2026 ini gitu. Satu lagu udah syuting video klip, tinggal di rilis saja. Mungkin ada kemungkinannya di debut ketika manggung di KL atau di mana? Bisa juga. Bisa juga. Ya.
Tapi paling mungkin akan membawakan satu juga mungkin lagu khas dari Malaysia mungkin di sana nanti mungkin. Madu 3. Itu pasti kita bawain. Tadi mengingat terakhir konser katanya kan disebutkan tadi 2023. Yes. Dalam 3 tahun konser lagi di Malaysia. Mungkin apakah G-pop-nya tidak terlalu cepat pada atau seperti apa? Enggak juga sih, enggak juga. Kita di Jakarta ini setahun bisa main berapa, mungkin lebih dari 20 kali di Jakarta itu. Dan nggak ada yang ngerasa bosen dan nggak ada, karena nonton Dewa itu kayak nonton sirkus. Jadi diulang-ulang juga orang masih suka gitu. Karena emang musik kita musik sirkus kan memang kan. Dari penonton ada bedanya nggak sih? Apa? Euforia Sama. Cuman kita kan nggak tahu. Kalau di Indonesia kan udah firm penggemar Dewa 19 itu sekarang ini yang nonton di acara-acara festival tuh 80% tuh pun anak umur 20-an. Nah, kalau di Malaysia saya belum tahu. Yang sebelumnya? Yang sebelumnya kan bukan di festival kan. Yang festival kan nggak dikit. Kan stadion kan ada kursinya kan. Nah, kalau di Indonesia kan Dewa sering main di festival. Festival itu artinya nggak ada kursinya sama sekali. Gitu. Jadi sekarang juga IO juga pada tahu gitu, Dewa ini harus ada tampil di setiap festival karena menjual untuk anak-anak umur 20 tahunan. Nah, di Malaysia kita belum pernah main festival yang nonton nggak ada kursi sama sekali gitu ya. Karena kalau udah usia 30-an 40-an itu festival itu capek. Festival itu yang nonton pasti anak umur 20-an, dan di Indonesia Dewa 19 sudah membuktikan digemari oleh anak-anak usia 20-an. Di Malaysia kita belum tahu, belum pernah main di festival. Tapi paling mungkin menarik juga nih tanggal mainnya 6/6/2026 atau mungkin tanggal cantik atau seperti apa? Tanya sama Mr. Iman Tang itu. Tanggal 666. Kenapa pemilihannya tanggal ini? Nggak tahu, tanya sama Tang. Mas belum nanya mas. Ayo tanya. Loh. Mas Dani, boleh kongsikan sedikit tentang Java Rock punya konsep ini kedai? Ya, Java Rock ini sebenarnya lebih ke restoran culture. Restoran culture. Saya ada baca yang katanya kamu membuat Java Rock ni untuk plan retirement plan. Jadi adakah retirement plan itu berdekatan untuk Ahmad Dhani? Ya sebenarnya kalau di dalam konsep Indonesia sih kita lebih ke menyerap tenaga kerja. Apa tuh bahasa Malaysianya apa tuh menyerap tenaga kerja sama? Giving to the society. Membuka peluang pekerjaan. Iya, membuka peluang pekerjaan ya. Ada lagi? Ngajak AL dulu Pak Deh. Kemana? Ajak ALL dulu. Ya kalau mereka nggak ada jadwal ya ikut biasanya. Tapi ada kontribusi nggak atau terlibatan di sini ALL? Belum ada. Marani, sejujurnya kalau sekarang kamu masih lagi setia membuat musik dan stuff like that, apa motivasinya? Belum mereka kerana peminat ataupun hobinya? Hobi aja. So passionnya masih ada di dalam? Ya hobi. Oke. Ngapain memilih untuk perform Madu 3 lagi? Oh, itu passion. Itu passion. Passion. Mungkin ada maksud sebalik lagu itu yang kamu minat. Ya iya, passionnya memang itu Madu 3. Tanya. Wah, ada apa? Biar makan. Ya.